Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan dari kelas AKT 32 akan menjabarkan laporan cash flow pangkalan gas Rehan milik saya sendiri. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu cash flow. Statement of cash flow. What a cash flow? Cash flow atau laporan arus kas yaitu salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi relevan tentang arus kas masuk serta arus kas keluar perusahaan. Dalam laporan arus kas ini akan melaporkan aliran kas yang berasal dari beberapa sumber. Selanjutnya, elemen penting dalam cash flow. Dalam cash flow ada beberapa elemen penting ya. Yang pertama ada operating activities, yang artinya yang maksudnya ialah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis, baik pemasukan atau pengeluaran. Ada pula investing activity, yaitu cash flow yang berasal dari kegiatan investasi perusahaan, baik itu pemasukan atau pengeluaran. Selanjutnya ada financing activities, yaitu arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada dua metode. Selanjutnya adalah metode laporan cash flow. Terdapat dua metode dalam cash flow ini. Ya ini ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ialah pada contoh rumus cash flow metode langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan pengelompokan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian utang dan sebagainya. Sementara metode tidak langsung berbeda dengan metode langsung. Rumus cash flow metode tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas cash flow. Ya, selanjutnya ada tujuan cash flow. Yang pertama ialah mengetahui kemampuan entitas arus kas periode selanjutnya. Selanjutnya ialah mengetahui kemampuan membayar dividen. Yang terakhir, memeriksa setiap transaksi investasi. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari cash flow. Yang pertama ialah mengetahui kemampuan perusahaan. Kedua, mengetahui keuntungan perusahaan. Ketiga, mengetahui kemajuan operasional perusahaan. Keempat, pengambilan keputusan oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke income ke penjabaran cash flow yang saya buat. Yang pertama ini ada income statement di bulan Mei. Ini ada sales revenue 41.880.000, cost of goods sales 30 juta, gross profitnya itu dikurang dari sales dan cost of goods sales, dapatnya 11.480. Selanjutnya ada beban-beban, yaitu selling expense, ada internet expense dan freight expense senilai 60.000 dan 150.000, jadi totalnya 210.000. Terus ada administrative expense, ada gasoline expense, supply expense, depreciation expense equipment, depreciation expense vehicle. Totalnya sekitar 1.026.666 rupiah. Jadi untuk mendapat net income-nya, kita gross profit kita kurangi dengan beban-beban akun beban-beban di atas. Jadi 11.480 dikurang 210 dikurang 1.026.666 rupiah mendapat 10.644.000. Ini statement of financial position pada bulan Mei. Jadi ada aset, ada non current asset, property, plant and equipment. Ada equipment vehicle sebesar 5 juta rupiah. Ada less accumulation depreciation vehicle sebesar 66.666 rupiah. Jadi kita kurangin depreciation-nya, jadi totalnya sebesar 4.933.334 rupiah.
Lalu ada equipment sebesar 50.000 dan akumulatif depreciation equipment sebesar 10.000. Jadi setelah kita kurangi hasilnya 40.000. Lalu total property, plant and equipment. Jadi 4.933.334 rupiah kita kurangi dengan 40.000, totalnya adalah 4.973.334 rupiah. Dan itu juga termasuk total dari non current asset. Current assetnya ada supplies, inventory, dan cash. Supplies sebesar 30.000, 110.000, inventory sebesar 110.000, cash sebesar 20.630.000. Jadi total current assetnya adalah 20.770.000. Jadi total current asset tadi kita tambah dengan total non current asset. Jadi semua total asetnya adalah 25.743.334 rupiah. Selanjutnya ada equity dan liabilities. Capitalnya ada 25.743.334 rupiah. Liabilitiesnya nggak ada, jadi total equity dan liabilitiesnya sebesar 25.743.334 rupiah. Selanjutnya ada income statement di bulan Juni. Ada sales revenue sebesar 45.100.000 rupiah dan cost of goods sales-nya sebesar 32 juta rupiah. Lalu kita dapat gross profit sebesar 13.100.000 rupiah. Selling expense-nya seperti yang di bulan lalu, ada internet expense, freight expense, lalu ada tambahan commission expense sebesar total 710.000 rupiah. Dan ada administrative expense, ada gasoline expense, supplies expense, depreciation expense equipment, depreciation expense vehicle, total sebesar 1.123.332 rupiah. Jadi 13.100 dikurang 710.000 dikurang 1.123.332 rupiah. Total net income-nya pada bulan Juni adalah 11.266.668 rupiah. Selanjutnya statement of financial position pada bulan Juni. Ada aset dan ada non current asset, property, plant and equipment. Equipment vehicle sebesar 5 juta rupiah. Ada accumulative depreciation vehicle sebesar 133.332 rupiah. Jadi setelah dikurangi totalnya 4.466.668 rupiah. Ada equipment sebesar 50.000, lalu ada akumulatif depreciation equipment sebesar 20.000, jadi totalnya jadi 30.000. Total property, plant and equipment dan total non current asset adalah 4.896.668 rupiah. Selanjutnya current assets ada supplies, inventory, dan cash. Totalnya sebesar 32.190.000 rupiah. Jadi total aset semuanya, total non current asset dan total current assets 32.190.000 ditambah 4.896.668 rupiah ialah 37.086.668 rupiah. Selanjutnya ada equity and liabilities. Di equity ada capitalnya sebesar 37.010.002 rupiah. Liabilitiesnya nggak ada, jadi total equity dan liabilitiesnya pada bulan Juni ialah 37.010.002 rupiah. Selanjutnya ada comparative statement of financial position. Ini pada comparative ini adalah neraca perbandingan. Asetnya ya ini equipment vehicle pada bulan Mei 5 juta, pada bulan Juni 5 juta. Jadi seimbang, sama. Jadi tidak ada minus. Equipment pada bulan Mei 50.000, pada bulan Juni 50.000 juga. Lalu supplies pada bulan Mei 30.000, pada bulan Juni 55.000, jadi minus 25.000. Lalu inventory
pada bulan Mei 110.000, pada bulan Jun 150.000. Itu minus. Selanjutnya ada statement of cash flow. Cash flow from operating activities, income-nya sebesar 11.266.668 rupiah. Ada adjustment to reconcile net income to net. Ada depreciation expense vehicle 133.332 rupiah. Depreciation expense equipment 20.000 rupiah. Supplies minus 25.000 rupiah. Inventory minus 40.000. Jadi totalnya 88.332 rupiah. Jadi net cash provided by operating activities adalah 11.355.000 rupiah. Selanjutnya ada cash flow from investing activities, equipment nggak ada ya di sini. Jadi kita lanjut aja langsung. Net increase in cash 11.355.000 rupiah. Cash pada 1 Juni 2021 20.630.000 rupiah. Lalu cash pada bulan Juni tanggal 30 2021 ialah 31.985.000 rupiah. Oke, sekian. Terima kasih.